pendampingan orang tua. Pendampingan, benar, Iya, benar. benar. Jadi hal ini untuk memfilter gitu, hal-hal negatif yang kita nggak tahu akan menyerang si anak gitu. Bisa aja kan selama anak itu misalnya berjualan atau apa, ada yang ngebully teman-temannya misalnya, akhirnya anak kita merasa minder. Otomatis kan anak yang merasa minder itu rasa percaya dirinya akan jauh merosot gitu. Dan akhirnya ketika mereka kelak dewasa, ya bagaimana mereka dapat menjemput masa depan terbaiknya gitu. Kalau sejak kecil saja mereka tidak memiliki rasa percaya diri lagi, Bung. Ini yang harus orang tua pikirkan gitu. Kalau misalnya si orang tua ini ya dalam keadaan fisiknya masih sehat gitu, lebih baik anak jangan sampai disuruh bekerja, apalagi kalau anaknya ini tidak menawarkan diri untuk bekerja membantu orang tuanya. Ayolah kita sebagai orang tua yang bekerja, emang tanggung jawab kita gitu, terutama tanggung jawab seorang ayah, seorang kepala keluarga. Buktikan gitu kepada keluarga kita adalah seorang pencari nafkah yang tangguh gitu. Jangan jadi ayah yang cemen gitu. Malah kita merasa gagal, terus kita ajak keluarga kita ya untuk menambal ketidakmampuan kita. Ini menjadi masalah, Bung. Masa seorang kepala keluarga cepat putus asa gitu? Iya betul. Di situ juga ada pengaruh ya Pak ya? Nah itu akan mempengaruhi mental keluarganya gitu. Nah ini kan jangan sampai anak kita jadi ikut-ikutan memiliki mental yang lemah kayak ayahnya. Seharusnya ya seorang ayah ini ya kalau kita sudah memutuskan ya hidup berkeluarga, apalagi kita seorang laki-laki, kita sebagai kepala keluarga, tunjukkanlah. Iya harus siap dengan kondisinya, risikonya. Benar, gitu. Benar. Kita nggak bisa gitu. Kalau misalnya saya gagal, tolong ya dimaklumi. Nggak bisa kayak gitu. Itu kalau menurut saya cemen banget gitu. Apalagi kalau usia anak-anak kita ini masih dini banget gitu. Yang seharusnya mereka tuh banyak bermain, banyak mengeksplor lingkungannya, ya, bersosialisasi. Nah ini yang harus kita pikirkan gitu. Jangan sampai anak-anak kita ini terenggut masa anak-anaknya, Bung. Karena masa anak-anak ini nggak akan berlangsung terus-menerus gitu. Iya, nggak bisa diulang lah intinya. Nggak bisa gitu. Nanti ketika anak kita sudah dewasa, masa anak-anaknya udah lewat, akhirnya yang lain pikirannya udah ke hal yang lain gitu kan, dia masih aja memikirkan masa lalu gitu. Nah ini Gung yang jangan sampai kejadian sama anak kita. Iya, jadi tumbuh kembangnya itu jangan sampai maksudnya tereliminasi. Iya itu. Jadi karena ketidakmampuan sang kepala keluarga, jadi anak korbannya. Gitu. Benar. Kalau kita ingin berusaha gitu ya mencari tahu bakat atau potensi anak kita, itu nggak masalah. Kalau tujuannya seperti itu ya. Tujuannya seperti itu harus kita eksplorasi. Karena nggak mungkin gitu, misalnya sekali kita berusaha gitu langsung ketemu gitu. Ya ada yang prosesnya pendek, ada yang prosesnya panjang. Nah, ya, ini harus kita jalani sebagai orang tua gitu. Kalau dalam perjalanan itu anak akhirnya bisa mendapatkan sesuatu ya, misalnya berupa reward, apalagi rewardnya berupa uang lagi. Nah itu anggap saja sebagai bonus gitu. Bukan aji mumpung lagi gitu. Waduh, ini anak gue udah mulai bisa menghasilkan uang nih ya kan. Kapan lagi gue bisa hidup ini makmur gitu. Lagi nak. Iya. Jangan sampai anak melihatnya bahwa kita sebagai orang tua memanfaatkan mereka. Iya, jangan sampai terasa seperti itu. Jangan sampai terasa itu. Itu karena sangat menyakitkan buat si anak gitu. Apalagi secara umur mereka pas udah bisa berpikir gitu ya. Mereka akhirnya merasa kok orang tua gue sayang karena ada maunya ya. Biasanya pecah gitu. Iya. Hubungan anak sama orang tua biasanya kalau begitu udah pecah itu. Nah inilah kita sebagai orang tua harus berhati-hati gitu. Jangan sampai niat baik kita malahan jadinya bumerang buat kita, Bung. Kita harus benar-benar komitmen gitu. Saya menemani anak saya ini untuk keuntungan anak saya.
Agar masa depan mereka lebih baik dibandingkan orang tuanya misalnya. Keinginan orang tua kan tentu seperti itu ya. Iya, kita stick dengan niat itu. Betul. Jangan pas anak kita sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, belok niat. Belok. Biasa begitu ya. Kita pengen duduk manis doang gitu di rumah. Anak yang kerja. Anak yang kerja gitu. Kita ongkang-ongkang kaki. Nah itu Bung yang salah Bung. Kalau misalnya anak kita sendiri yang meminta kepada orang tuanya, udah ayah bunda, saya udah bisa nyari uang, ayah bunda udah di rumah aja, nikmati hari tua. Nah, kalau itu nggak masalah Bung, karena itu permintaan dari si anak. Saya yakin kok yang namanya anak Bung ya, dia akan mengingat budi baik orang tuanya. Nggak mungkin nggak. Dia bukan merasa berhutang ya. Iya, kayak terngiang-ngiang gitu ya. Dia pasti terngiang-ngiang gitu. Dia merasa bahwa orang tuanya ini banyak jasanya pada dirinya. Akhirnya membuat dia bisa sukses seperti saat ini. Tetapi sebagai orang tua jangan berharap suatu saat nanti anak saya akan balas budi. Iya, harus ikhlas. Harus ikhlas gitu. Meskipun anak kita nggak memberikan kita apa-apa, ya sudah. Niat kita ya memang ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan rewardnya biar Tuhan saja membalasnya gitu. Iya. Dan nanti anak-anak kita pun jadi orang tua juga kan, dia akan merasakan juga seperti itu. Pasti. Iya. Saya yakin kok nggak ada anak yang lupa dengan budi baik orang tuanya, Bung. Saya yakin banget. Apalagi kalau dilandasi dengan niat ikhlas ya. Anak pasti sadar gitu, dia nggak bisa seperti ini karena ini tanpa orang tuanya. Dia yakin, dia meyakini hal itu gitu. Makanya pas dia sudah merasa ini mampu gitu ya, menghasilkan sesuatu, dia pasti ingin membahagiakan keluarganya gitu, orang tuanya terutama. Sudah otomatis ya Pak ya? Pasti. Karena tanpa peran orang tua dia yakin dia nggak mungkin gitu memiliki nasib baik seperti ini gitu. Nah di situ Bung, kalau si anak nggak merasa terpaksa dari hati yang paling terdalam gitu, dia ingin membalas budi baik orang tuanya, sudah. Kita nggak bisa melarang itu juga. Jangan orang tua sosokan gitu, nggak perlu nah, ya kan? Saya ikhlas kok, saya ikhlas gitu. Ya, buat keluarga. Buat kamu saja, tapi pas anak kita pergi kita ngeces gitu. Ya jangan kayak gitu juga, nggak menghargai gitu. Istilahnya anak kan pengen ngasih sesuatu, berbakti kepada orang tuanya. Gitu. Kita jangan istilahnya malahan menolak. Ya meskipun kita berpunya, tapi hargailah pemberian si anak gitu. Anak kan ketika kita hargai pemberiannya, dia akan lebih meningkat gitu rasa percaya dirinya. Bahwa orang tuanya itu benar-benar bersyukur gitu dengan keberhasilannya. Nah, tetapi kalau kita gaya-gayaan, akhirnya anak merasa kok saya kayak nggak dihargai gitu. Iya, kecewa lagi. Ya kecewa lagi gitu. Iya. Nah itu Bung, yang penting kalau buat saya pribadi jangan sampai ada pemaksaan kepada anak kita. Dan akan beda juga Pak hasilnya Pak ya? Pasti. Antara eksploitasi atau pemaksaan dan juga yang sebenarnya dari hati anak itu. Benar, dari hati anak itu. Terus kalau misalnya kita ingin mengajarkan anak supaya bisa mandiri, ya sesuaikan dengan usianya. Iya, betul. Jangan usia misalnya masih balita, kita suruh nyari uang. Jualan kacang. Iya. Kan banyak gitu orang tua ingin biar gampang gitu ya, dapat uang gitu. Kita menjual kesedihan. Oh iya tuh. Iya. Nah ini kan banyak di luar sana gitu. Jadi kayak ini, mumpung anak saya masih kecil gitu ya, kalau disuruh jualan apa pasti ada orang yang beli karena kasihan. Nah itu kita ngapain itu namanya eksploitasi, Gung. Eksploitasi ya, Pak. Nah seharusnya kita sebagai orang tua sadar, Gung, bahwa anak ini adalah titipan gitu yang Tuhan berikan kepada kita, yang seharusnya kita jaga, kita rawat. Agar apa? Agar kita sebagai orang tua tuh bisa mengantarkan gitu anak-anaknya ke masa depan terbaik mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas sering-sering tentang eksploitasi anak. Yang ternyata kalau misalnya ada yang mau tanyakan, silakan langsung tanyakan saja melalui kolom komentar ataupun juga gabung ke grupnya. Atau misalnya mau tanyakan lewat email juga seperti Bapak yang tadi, silakan. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.